Udah gitu ya, si ukuran petinya itu bener-bener gede banget. Kayak bukan peti manusia pada umumnya, Lur. Di situ ya, si Huarim ini perasaannya itu udah nggak enak banget soal peti itu, Lur. Tadinya kan Huarim ini bawaannya tenang gitu kan, tegas. Dia tahu lah apa yang dia lakuin. Tapi pas itu ya, ini si Huarim berubah kayak gelisah, panik, ketakutan. Nah, ada sesuatu yang nggak beres kan artinya. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Di review film kali ini, Nyong mau membahas film horor Korea Selatan yang lagi naik daun, Lur, karena berhasil menarik jutaan penonton termasuk Indonesia. Betul banget, itu adalah Exhuma yang dirilis tanggal 28 Februari kemarin dan disutradarai oleh Jang Jae-hyun. Nah, jadi ceritanya itu tentang apa sih film Exhuma ini? Diawali dengan sebuah keluarga konglomerat Korea yang tinggal di Los Angeles yang memanggil sepasang dukun muda, yaitu Hwarim yang diperankan oleh Kim Go Eun dan Bonggil yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Nah, mereka ini diminta untuk mengobati bayi mereka yang baru lahir yang kesakit ya, Lur ya, karena gangguan mistis. Nah, dua dukun itu kemudian merasakan adanya bayangan gelap dari leluhur mereka yang disebut panggilan dari kubur. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk membongkar kuburan leluhur itu dengan meminta bantuan ahli Feng Shui yang bernama Kim Sang-dok yang diperankan oleh Choi Min-sik dan petugas pemakaman Ko Yong-geun yang diperankan oleh Yo Hae-jin. Nah, 4 orang itu kemudian menemukan si kuburan leluhur ini, tapi lokasinya itu janggal, Lur. Dan ketika mereka berhasil membongkar kuburan itu, dari sanalah keluar sosok jahat yang benar-benar berbahaya yang bisa mengancam dan membahayakan nyawa mereka. Nah, kira-kira apakah sesuatu yang jahat itu? Apakah mereka berhasil selamat dan menyelesaikan kekacauan yang terjadi? Tonton aja filmnya, karena ini recommended banget, Lur, terutama buat kalian yang kurang suka nih sama tipe horor yang brutal, yang jundeng-jundeng gitu kan. Karena di film Exhuma ini jump scare-nya itu hampir nggak ada dan juga gore-nya itu nggak seberapa, tapi tetap merinding abis, Lur. Oke, habis ini Nyong bakalan review lebih lengkap filmnya dan tentunya bakalan ada spoiler ya, Lur ya. Makanya buat kalian yang anti spoiler bisa dicukupkan sampai sini aja, sana-sana ke bioskop dulu. Tapi buat kalian yang suka atau bahkan sudah nonton filmnya, ayo bareng-bareng kita diskusi, kita bahas film Exhuma ini kayak gimana sih. Yuk langsung aja check it out. Kita bakal melihat betapa charmingnya Hwarim dan Bonggil ketika mereka melakukan ritual sederhana untuk memeriksa bayinya. Gitu. Nah, terus Hwarim ini bilang ke kepala keluarga kaya itu bahwa ada sosok leluhur yang melekat di keluarga mereka. Dan untuk nyembuhin bayinya, mereka ini harus membongkar kuburan, mengecek kuburan si leluhur itu. Maka dari itu kemudian Hwarim Bonggil meminta bantuan ahli Feng Shui Pak Kim dan petugas pemakaman Pak Ko. Mereka berempat kemudian menjadi satu tim di film ini. Nah, pas ditemuin kuburannya, itu tuh lokasinya aneh banget, Lur. Kayak ada di sebuah pegunungan yang terpencil dan di dekat perbatasan Korea Utara. Pokoknya ya suasana di situ itu bener-bener mencekam, Lur. Dari ton warnanya, dari musiknya, kemudian dari pengambilan gambarnya itu bener-bener keren, Lur. Pokoknya atmosfer angkernya itu bener-bener berasa. Nah, anehnya makam itu tuh tidak ada namanya, loh. Dan Pak Kim ini awalnya ini kan dia enggan untuk membongkar kuburan itu karena menurut dia, menurut ilmu Feng Shui-nya dia, tanah di situ itu keramat, terkutuk gitu. Tapi si Hwarim ini kekeh gitu karena selain bayarannya gede gitu kan, ada nyawa bayi yang lagi terancam nih, ya kan? Nah, akhirnya diputuskanlah untuk tetap membongkar kuburan itu sambil dilakukan sebuah prosesi atau ritual menenangkan roh. Nah, waktu prosesi itu ya, Lur ya, itu bener-bener antara takjub tapi merinding,
ngeri tapi keren lah, bener-bener serem lah pokoknya pas di situ. Banyak orang yang bilang ya di adegan itu tuh pada takut si Kim Go Eun itu kayak kerasukan beneran karena memang actingnya itu super meyakinkan, dari gestur dan mimik wajahnya itu betul-betul detail dan on point banget lur. Udah tuh kan berhasil diambil peti jenazahnya dan sama mereka itu niatnya mau dikremasi biar energi negatifnya itu hilang, biar si dedeknya itu sembuh ya kan. Tapi terjadi sesuatu yang besar gara-gara ulah sepelenya si tukang gali kubur. Nah jadi kan orang-orang tuh udah pada pergi gitu kan, udah pada naik mobil gitu mau kremasi si peti jenazahnya. Tinggal di situ di kuburannya itu ada 4 tukang gali kubur. Nah salah satu tukang gali kuburnya itu yang ada di liang lahat itu menemukan sebuah ular yang bentuknya itu super duper creepy macam jenglot lur, karena itu kepalanya ada rambutnya. Nah habis itu cuaca berubah menjadi mendung dan kemudian hujan deras, semacam kayak pertanda akan terjadi sesuatu yang buruk lur. Nah karena hujan akhirnya kremasinya ditunda, jenazahnya itu mau dititipin dulu ke rumah sakit kenalannya Pak Ko. Soalnya kan orang sana itu percaya ya lur ya, kalau kremasi ketika hujan arwahnya itu tuh bakalan susah untuk sampai ke akhirat. Tapi di rumah sakit itu ada oknum yang diam-diam mau membuka peti jenazah itu, karena kan petinya itu semacam kayak peti orang kaya gitu. Nah dia mungkin berniat mau mengambil harta yang ada di dalam peti itu. Untungnya itu ketahuan sama Huarim dan Bonggil lur, tapi tetap aja ya lur ya, si peti itu tetap bisa terbuka gitu. Nah dari celah yang terbuka sedikit itulah keluar si arwah kakek itu. Terus ya lur ya, pas si arwahnya itu ngelewatin si Huarimnya langsung pingsan, bahkan dia tuh mimisan lur. Bener-bener pertanda bahwa si arwah kakek ini bener-bener jahat, bener-bener berbahaya. Dan bener aja lur, abis itu si arwah kakek ini ngebunuh anak dan cucunya. Kemudian karena target selanjutnya adalah si buyutnya, si dedek yang ada di Los Angeles itu, mau nggak mau kan peti jenazahnya itu harus segera dikremasi ya lur ya. Pokoknya ya pas adegan itu bener-bener menegangkan banget. Pokoknya telat sedikit, udahlah. Nah setelah petinya itu dikremasi, kita kira kan persoalannya sudah selesai ya. Tapi ternyata tukang gali kubur yang ngebunuh ular jenglot itu tuh sakit keras lur. Terus dia ceritakan ke si Pak Kim. Nah Pak Kim kemudian balik lagi ke kuburan itu mau nemuin mayat ularnya mau dibakar biar energi negatifnya itu hilang. Tapi ternyata Pak Kim di sana menemukan ada satu peti jenazah lagi. Nah ini nih. Langsung kan Pak Kim mengabari teman-teman yang lain. Nah dari situ mereka menggali lagi kuburan itu. Wah ditemukanlah itu si peti mati selanjutnya. Dan creepy-nya itu peti mati posisinya itu vertikal lur, kayak berdiri gitu. Dan itu dililit pakai kawat-kawat besi gitu lur. Udah gitu ya si ukuran petinya itu bener-bener gede banget, kayak bukan peti manusia pada umumnya lur. Di situ ya si Huarim ini perasaannya itu udah nggak enak banget soal peti itu lur. Tadinya kan Huarim ini bawaannya tenang gitu kan, tegas, dia tahu lah apa yang dia lakuin. Tapi pas itu ya ini si Huarim berubah kayak gelisah, panik, ketakutan. Nah, ada sesuatu yang gak beres kan artinya. Mereka semua memutuskan untuk mengkremasi si peti itu juga karena mikirnya yaitu milik si keluarga kaya itu ya kan. Tapi karena posisinya itu udah malam, mereka pun memutuskan untuk numpang sebentar nih di rumah seorang biksu Buddha di daerah situ, di dekat situ ya kan. Malamnya ya lur ya, si Bonggil itu dia ngedapetin ada sosok yang serem banget yang lagi ngebunuhin manusia di peternakan babi. Makanya pas itu ya si babinya itu pada berisik banget, pokoknya pada suaranya tuh serem banget deh pas itu. Habis itu si Bonggil sama Huarim ngecek kan ke gudang tempat peti itu ditaruh. Dan bener aja lur, si petinya itu udah jebol. Isi si peti itu tuh udah keluar. Dan iya, itu isinya yang ada di peternakan babi itu lur. Wah, di situ ekspresinya Huarim dan Bonggil bener-bener panik dan ketakutan lur. Habis itu ya si Huarim juga nemuin kayak ada semacam helm baju zirah ala-ala pasukan Jepang gitu lur di dalam si peti itu. Nah dari situ si Huarim makinlah ketakutan karena dia tahu bahwa arwah atau sosok itulah bukan arwah biasa. Nah pas dia mau keluar gudang, wah itu terlambat lur. Si sosok itu tuh udah datang. Gitu kan, langkah kakinya kedengeran serem banget. Dan itu siluetnya tinggi besar, terus kayak ada darah netes-netes di bawah.
Wah itu sih gila, pas adegan itu bener-bener tegang dan bikin deg-degan banget Lur. Padahal ya si sosoknya itu belum diliatin full wujudnya, visualnya itu kayak gimana belum. Tapi dari musiknya, dari pencahayaannya, dari siluet si sosok itu ya, sama dari actingnya si Kim Go Eun yang dia ini ketakutan sampai nangis gemeteran. Wah itu epic banget sih pas adegan itu. Udahlah kan dari situ ceritanya makin serem. Wah, mana si Bonggil dia juga kena serang si setan itu Lur. Terus juga setannya itu berubah jadi banaspati kayak api, terus dia muter-muter di atas gitu. Wah di situ bener-bener chaos dan serem banget deh adegannya. Nah, Exhuma ini kan ada 6 bagian ya Lur. 2 atau 3 bagian pertama itu mungkin bagi kalian yang kurang suka tipe yang slow burn itu bakalan ngebosenin banget. Tapi percaya deh, paruh akhir itu tuh bener-bener kerasa merindingnya Lur. Tapi kalau Nyong pribadi itu bener-bener enjoy nontonnya karena memang seseru itu ceritanya dan aktingnya mereka itu juga juara banget deh. Nyong gak bakalan nyeritain kayak gimana semuanya karena pastinya bakal panjang banget ya. Tapi intinya ini teori dari Nyong aja ya, pemahamannya Nyong ya, oke? Exhuma ini kan tentang pembongkaran kuburan ya Lur ya. Kuburan pertama itu adalah milik si kakek konglomerat yang katanya dulunya ini adalah seorang penguasa wilayah Korea ketika Jepang menginvasi, tapi si dia ini jadi antek-anteknya Jepang, semacam berkhianat dari Korea gitu Lur. Terus si kakek ini punya biksu kepercayaan dari Jepang yang namanya Gisune. Nah, Gisune ini adalah biksu sakti super legend di dunia perdukunan. Bahkan itu tuh dia dijuluki siluman rubah Lur. Mana itu serem banget lagi visualnya si biksu Gisune. Nah terus pas si kakek ini meninggal, keluarga kaya itu disuruh sama Gisune buat makamin si kakek di lokasi itu tanpa mereka tahu bahwa lokasi itu tuh terkutuk tanahnya. Nah kenapa terkutuk? Lagi-lagi ini adalah pemahamannya Nyong pribadi ya Lur ya. Karena di sana itu ada makam dari entah jenderal, entah samurai, entah kesatria, pokoknya dari Jepang gitulah, yang dia ini dimasuki pasak besi kemudian dikubur hidup-hidup sama si Gisune itu. Nah itu yang peti yang kedua itu Lur. Nah pasak besi itu yang dipercaya yang ngebikin Korea ini terpecah menjadi 2 karena pasaknya itu mengandung kutukan atau energi buruk Lur. Semacam kayak pembalasan Jepang karena udah kalah, makanya mereka nanam itu di tanah Korea. Nah si jenderal atau sosok itulah pokoknya yang menjadi penjaga si pasak besi itu. Pokoknya siapapun yang mengganggu dia bakal celaka. Tapi ada juga yang bilang bahwa si setan ini tuh dulunya memang manusia gitu ya, terus diubah jadi demon atau iblis gitu ya sama si Gisune, kemudian dikubur, disimpan buat jadi semacam senjata pamungkas masa depan ketika Jepang sama Korea ini perang. Nah terus senjata itu aktif ketika segelnya itu terbuka. Segelnya itulah si ular jenglot yang dibunuh sama kambali kubur yang itu Lur. Terus kenapa Gisune ini nyuruh keluarga kaya buat makamin si kakek di lokasi itu? Ya karena biar makam pasak besi di bawahnya itu tertutup, nggak ada yang ngotak-ngatik. Tapi sebenarnya juga si kakeknya ini kan gak mau ya dimakamin di situ, makanya dia ini teriak bertahun-tahun, yang makanya teriakannya itu jadi teror buat anak dan keturunannya sampai si dedek yang di LA itu. Si kakek ini juga pengen dipindahin tapi nggak ada keluarga yang peduli gitulah istilahnya. Makanya ketika dia bisa keluar dari si peti jenazahnya itu, dia ini dendam banget gitu ke keluarganya, makanya ngebunuhin mereka satu-satu. Berarti ini kan biang keroknya si Gisune itu ya Lur ya, tapi sebelnya itu dia nggak muncul loh sampai akhir. Dia ini masih hidup gak sih? Anyway, intinya si setan Jepun itulah main villain di film Exhuma ini. Dan akhirnya setan itu kalah pakai ilmu Feng Shui-nya Pak Kim. Makanya di posternya itu kan Pak Kim ada di paling atas dan dia fotonya yang paling gede ya kan. Nah karena dia hero-nya Lur. Jujur Li, Nyong rada menyayangkan di akhir ya Lur ya, karena aku kira Hwarim ini bakal berkontribusi buat ngalahin si setan itu. Tapi ternyata perannya Hwarim itu selesai setelah dia menyamar jadi dewa gunung. Tapi nggak apa-apa deh, syukurlah semuanya ini selamat sampai akhir ya kan, termasuk Mas Dukun ganteng kita yaitu si Bonggil. Terus ya Lur ya, buat kita-kita yang kurang paham sama kultur Korea, kultur Jepang, dan sejarah relationship dari dua negara itu mungkin bakal ngangong-ngangong ya nontonnya. Tapi malah bagi sebagian orang yang lain, ini tuh jadi lebih seru gitu. Karena setelah selesai nonton, bisa cari-cari detil-detil di film itu, kemudian bisa bisa didiskusiin sama teman-teman ya kan. Nah kalian termasuk tipe yang mana nih?
Oh iya, scene favorit. Well, of course ya Lur ya, scene favorit Tenyang adalah ketika pembongkaran kuburan sekaligus ritualnya si Huarim itu. Wah, dia sih gila. Itu bener-bener kayak dukun beneran ya nggak sih? Sama ini, satu lagi ketika kepala keluarga kaya itu mau dibunuh di hotel sama arwah kakeknya. Wah, dia ini milih jendela apa milih pintu? Yang udah nonton pasti ngerti adegannya mana. Itu serem banget gak sih pas itu? Overall, kalau menurut Tenyong, rating untuk film Exhuma ini adalah 8,3 dari 10. Itu dia kurang lebihnya review film Exhuma versi Inyong. Nah, buat kalian yang sudah nonton filmnya, coba dong share di bawah di kolom komentar review filmnya menurut kalian kayak gimana. Plus juga kasih tahu scene favorit kalian yang mana ya Lur ya. Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama Inyong review selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.